Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahro, biasa dipanggil Zahro, dari Prodi Akuntansi Syariah 2, angkatan 2020, NIM 2041050 333. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya akan menanggapi tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Mengenai sejarah, tentu tidak asing lagi di telinga kita, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Saat ini sering kita dengar mengenai sejarah itu sendiri. Sejarah dalam etimologi berasal dari bahasa Arab sejaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, asal-usul keturunan silsilah, terutama raja-raja yang memerintah. Mengenai sejarah peradaban Islam sendiri adalah sebagai kekuasaan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Mungkin banyak yang bertanya, apa yang dihasilkan dari periode Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kekuasaan Islam saat ini, yaitu berupa ilmu pengetahuan, baik dari seni budaya, arsitektur, geografi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, kriteria ilmu pengetahuan itu ada 6. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam yang membahas mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam dunia Islam pada masa lampau. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Di dalam memperoleh informasi, sejarah peradaban Islam dapat dilakukan melalui 2 metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang dimaksudkan secara sistematis di sini, sejarah peradaban Islam disusun secara runtut, mulai dari tahun kejadian, peristiwa yang mengawali, hingga akhir dari peristiwa tersebut. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam itu diperoleh dengan penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan menggunakan rasio. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif atau benar adanya. Karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Yang keenam, memiliki tujuan. Tujuannya seperti apa? Tujuan dalam peradaban Islam itu untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan mempelajari untuk kehidupan masa kini. Mungkin hanya itu saja tanggapan saya dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.